Selamat malam semuanya, balik lagi di Sinema Tengah Malam bareng gue Faris. Hari ini kita akan reaction official trailer dari Ahsoka series Star Wars yang akan keluar. Saya tidak tahu kapan, intinya dikit lagi. Oke. Nah, mungkin kalian bertanya kenapa hari ini gue sendiri, kenapa tidak ada Ferdian dan Bimo yang menemani gue seperti biasanya di reaction trailer. Itu karena mereka berdua tidak begitu mengikuti Star Wars sedalam gua ya, karena gua ngikutin expanded universe-nya kayak series seperti ini, dan juga video game, dan juga komik, dan juga bukunya. Oke. Jadi Ferdinand dan Bimo itu cuma ngikutin film-film yang intinya lah, saganya lah, pokoknya yang keluar di bioskop mereka nonton. Tapi kalau yang di series gitu kayak Disney Plus ya, mereka nontonnya beberapa aja yang krusial lah gitu. Kalau kayak kartun Rebels, Clone Wars gitu mereka nggak nonton. Jadi itulah mengapa saya sendiri di sini, karena saya doang yang nonton Rebels, oke? Karena ini Ahsoka ini adalah basically lanjutan dari Rebels, jadi seperti cuma saya yang excited di series Ahsoka ini, oke? Dan mengerti karakter Ahsoka begitu, oke? Kita langsung mulai aja kali ya, karena saya sudah tidak sabar untuk melihat Grand Admiral Thrawn yang diperankan oleh Lars Mikkelsen. Itu punya suaranya langsung, oke? Langsung kita mulai, bam. Wow. Nah ini dua karakter baru nih. Yoi. I started hearing whispers of Thrawn's return as heir to the Empire. Heir to the Empire, oh my god. What happens when we find Thrawn? Power. Aduh, kayaknya seru nih, sumpah. I've spent most of my life fighting a war. Let's go Hera. That's why I'm trying to convince you to help me prevent another one. Mary Elizabeth Winstead ya guys ya. Lumayan beda sih mukanya di gituin. Sabine. I bet your master found you difficult at times. Anakin never got to finish my training. I walked away from him, just like I walked away from Sabine. You never made things easy for me. Iya, Sabine dulu basically apprentice dia sebenarnya. Kan dilatih pakai Darksaber. Nah, ini Ezra, bro. Nice. August, oke. Agustus 23 guys. Anjay, ini ending Rebels tuh. Stylenya masih style animasi Rebels lagi, lukisannya. Oh my god, merinding gue ngeliatnya, anjir. Anakin. Once a rebel, always a rebel. Inquisitor nomor berapa itu? Kayak gue baru lihat deh. Itu episode premiere August 23. Oke. Sangat tidak sabar gue untuk menonton Ahsoka, karena gue big fan dari Rebels ya. Salah satu seri Star Wars underrated sih menurut gue. Dan animasi itu untuk orang awam yang baru memulai Star Wars atau yang suka Star Wars gitu, yang awam, animasi sebenarnya termasuk dipandang sebelah mata sih, karena cerita-cerita bagus Star Wars justru, terutama prequel ya, menurut gue justru yang membuat prequel itu indah adalah ya animasinya. Clone Wars itu salah satunya. Tapi Rebels ini sih sebenarnya settingnya setelah episode 3 sih, setelah episode 3 menuju episode 4 lah. Tapi ya Rebels itu salah satu underrated menurut gue, dan untuk kalian yang belum nonton, kalian harus nonton Rebels sih. Apalagi adanya series Ahsoka ini, dan Agustus udah mau keluar. Kalian kalau belum nonton harus kejar deh guys, sumpah guys. Rebels sangat worth it sih menurut gue. Mungkin ketika kalian nonton di awal-awal gitu ya, satu episode Rebels itu emang kerasa seperti show anak kecil sih. Meskipun yang bikin sama kayak Clone Wars gitu ya, Dave Filoni. Cuma memang dari stylenya gitu, dan apa ya,
ceritanya yang lumayan light gitu di awal-awal, meskipun politiknya juga lumayan kental. Cuma memang di awal kerasa sih itu show untuk anak-anak gitu, tapi seiring berjalannya waktu, karena itu 4 season atau 3 season gitu ya, lama-lama semakin dark sih menurut gue, dan semakin ceritanya semakin kompleks dengan adanya time travel, dan politiknya juga semakin menggila. Kayak ada beberapa kan Saw Gerrera juga kan, kayak ada awalnya rebellion segala macam. Pokoknya rebellion pertama kali terspark gitu salah satunya di series ini juga sih dibahasnya gitu. Dan grupnya mereka, gue gak tahu sebutan officialnya, mereka menyebut dirinya Rebels atau kayaknya sih ya, mungkin si Rebels ini grupnya si Ezra, Hera dan segala macam itu ya salah satu ininya lah, foundernya dari Rebels gitu. Dan serunya di situ sih pokoknya. Intinya show Rebels itu ya ketika kalian nonton sudah bonding dengan karakternya gitu ya, sama grup itulah terutama, dan nonton sampai habis pasti kerasa kayak aduh masih kurang gitu, karena memang endingnya sedikit gantung. Dan akhirnya setelah berapa tahun itu, setelah itu tamat Rebels ya, akhirnya dilanjutkan lagi ceritanya di series Ahsoka ini gitu. Tapi kalau balik lagi ke trailer ya, yang pengen gue bahas itu adalah pastinya easy, siapa lagi kalau bukan Grand Admiral Thrawn. Mana itu dia, sambil cari gambarnya guys. Ini dia. Ini sebenarnya pasti ada yang apa ya namanya, ada yang saya tidak terlalu, bukan nggak terlalu suka sih, gue suka sebenarnya looksnya, cuma pasti namanya ini ya live action gitu ya, pasti ada beberapa yang nggak 100% akurat gitu. Kalau dibahas dari looksnya, menurut gue sih ini udah cukup oke lah untuk dibawa ke live action kayak gini gitu, karena dari tampangnya sudah mengintimidasi ya. Karena kan kalau Thrawn itu gue nggak tahu spesifiknya rasnya dia apa, cuma yang pasti kan alien, dia itu bukan manusia ya. Maksudnya kalau dilihat dari kulitnya doang itu kelihatan lah dia alien. Cuma kalau di series itu, di jidatnya itu kan rasnya dia tuh kayak ada yang jendol gitu loh gitu. Dan struktur kepalanya kan pasti beda dengan manusia, dia lebih panjang gitu, lebih lonjong. Dia di jidatnya itu ada yang jendolannya gitu kayak di atasnya gitu loh. Nah di sini tidak kelihatan jendolannya itu. Ya mungkin ada sih, gue bisa melihat sangat-sangat sedikit ya, sangat-sangat kecil jendolannya di jidatnya. Cuma menurut gue masih kurang. Padahal kayaknya prostetik sangat bisa membantu untuk meningkatkan looksnya Thrawn di series ini sih menurut gue. Kayaknya sih, maksudnya kan prostetiknya cuma di sini doang. Kayaknya menurut gue sih gampang deh. Kecuali kayak Cat Bane itu gue masih sangat fleksibel lah dengan tweak yang dilakukan oleh Dave Filoni dan Jon Favreau untuk mengubah sedikit desainnya, karena kan memang prostetiknya satu kepala tuh ya, itu rada susah kan, dan dia juga harus melakukan adegan action. Tapi kan Thrawn ini harusnya secara logika gitu ya, prostetiknya akan di jidat doang, dan Thrawn actionnya nggak begitu banyak. Mungkin dia bisa bela diri segala macam, cuma nggak nyampe harus stun lompat-lompat, guling-guling segala macam. Harusnya bisa sih menurut gue, sangat achievable untuk dibikin prostetik di jidatnya. Tapi itu minor sih, karena dari looks kayak gini juga udah suka gitu, apalagi dengan adanya prostetik itu semakin gila gitu loh. Ya mungkin ini karena angle atau lighting juga akan berpengaruh kali ya. Mungkin kalau lightingnya lebih dramatis dan di sebelah sisi kanan atau kiri gitu, bagian yang kena shadownya akan lebih ke define gitu lah ya jendolannya. Ya mungkin itu akan, karena kan ini baru satu shot doang yang gue lihat gitu. Mungkin nanti ketika ada shot lain pikiran gue akan berubah. Tapi gue nggak sabar sih untuk mendengarkan Lars Mikkelsen ngomong ya, karena kan dia pengisi suara aslinya juga nih di series Rebels. Ngomongnya sudah pasti perfect lah pokoknya. Acting juga tidak meragukan lah jinnya keluarga Mikkelsen ini. Karena kan si Mads Mikkelsen juga luar biasa ya actingnya. Gue tidak meragukan lah dia untuk actingnya untuk untuk jadi seperti Thrawn di Rebels gitu. Cuma gue nggak sabar banget sih melihat dia bersuara gitu ya, karena suaranya khas banget dah.
sangat mengintimidasi gitu, sangat calm gitu. Gue nggak sabar banget sih juga untuk plotnya dia akan seperti apa di series ini kayak gitu. Mungkin nextnya akan gue bahas adalah antagonisnya yang lain. Ini duo ini. What happens when we find throne power? Nah itu yang gue bisa simpulkan mungkin adalah ini, gue lupa nih di Mandalorian kan ini si cewek ini ada nih, si mana tadi, si cewek yang di tengah nih. Nah ini nih di Mandalorian kan dia ada lawan Ahsoka ya. Gue ada lupa tuh dia sempat menyinggung tentang wanita itu siapa atau enggak ya, karena mungkin ya seingat gue ini kayak sekte pengikutnya Throne gitu bukan sih? Kalau salah kalian bisa komen di bawah sih, mereka ini apa gitu. Tapi seingat gue kayaknya kayak kelompok yang masih mengikuti Throne gitu, dan mungkin mereka kayak kultus-kultus gitu lah yang punya ramalan kalau Throne kembali akan memberikan mereka kuasa di galaksi gitu mungkin ya. Ini teori gue nih. Dan jadinya si Apprentice 2 ini, Darkseid ini ingin menemukan Throne gitu dan mengembalikan kejayaannya lah bisa dibilang ya. Dan katanya sih Dave Filoni mengambil ceritanya dari buku original karya Timothy Zahn, yaitu Heir to the Empire. Itu pertama kali Throne muncul di Star Wars Expanded Universe. Dan setelah dibeli Disney, buku itu tidak menjadi canon lagi guys, karena itu sebenarnya adalah setelah episode 6 kalau di bukunya zaman dulu ya. Tapi karena Disney mengambil alih, mereka sudah tidak menjadikan buku itu sebagai canon. Jadi itu legends lah kalau di Star Wars intinya. Sebenarnya itu nggak canon, jadi tidak ada di timeline Star Wars resmi yang sekarang gitulah intinya. Nah si Dave Filoni ingin mencoba mengembalikan cerita inti dari buku itu mungkin ke series ini gitu. Jujur gue belum pernah baca bukunya ya, buku original yang Heir to the Empire itu ada 3 trilogi, gue belum pernah baca sama sekali. Jadi gue tidak tahu sama sekali ceritanya akan seperti apa gitu ya. Gue cuma tahu kalau Throne akan menjadi sosok yang sangat sangat-sangat penting untuk, kalau di bukunya mungkin dia akan mengembalikan Sith lagi, cuma gue nggak tahu di series ini dia akan berpihak kepada siapa. Kayaknya sih kepada dirinya sendiri sih, sepertinya begitu, akan membuat empire baru atau kayak gimana lah mungkin ya, bisa jadi. Tapi itu gue sangat menunggu sih ceritanya karena akan seru, politiknya juga akan sangat dalam kayaknya ya. Terus juga mungkin gue akan membahas sedikit ya, karena kultus tadi gue jadi berasumsi kalau mereka si berdua ini Jedi ini kayaknya tidak terafiliasi dengan Sith harusnya. Cuma dia masih menggunakan beberapa ajaran Jedi, karena ini kalau ini dilihat ada Padawan Braid-nya bro, apprentice-nya kan, ada kepangannya, berarti mereka masih menggunakan cara-cara Jedi gitu. Dan juga kalau bisa dilihat dari lightsaber-nya, si Master and Apprentice ini tidak sepenuhnya berwarna merah gitu ya kan. Karena setahu gue yang Sith itu pakainya kan merah tuh, Crimson Red. Nah ini masih oranye nih, masih ada oranye-oranye nih. Kayaknya memang dia sama sekali tidak terafiliasi dengan Sith dan berdiri sendiri gitulah intinya. Mungkin ya memang dia bekerja untuk kultusnya sih, karena kalau yang situ, nah ini kan Crimson Red Inquisitor baru juga nih, gue nggak tahu nih Inquisitor keberapa, karena jujur gue belum pernah lihat ini sama sekali. Ya kan? Kayaknya sih memang Inquisitor itu gue lupa ada berapa ya. Ada belasan kayaknya sih, ini memang Inquisitor yang belum nongol di mana-mana. Jadi fresh. Sepertinya begitu. Kalau salah, tolong koreksi semua ucapan gue tadi ya. Karena gue juga tidak 100% yakin. Kalian boleh koreksi semuanya. Ini Sabine. Aduh, Sabine guys. Jujur kangen sih sama karakter-karakter Rebels, karena itu salah satu media Star Wars terbaik juga ya, Rebels, Clone Wars gitu-gitu. Kalian harus nonton sih, wajib nonton. Apalagi kalau kalian mau nonton Ahsoka, harus nonton Rebels. Kalau enggak, seenggaknya kalau kalian males, kalian nonton di YouTube lah recap apa segala macem. Pokoknya kalian harus tahu story-nya si karakter Ezra ini kemana, ya kan? Karena di series ini pastinya dia lagi menghilang gitu kondisinya. Kalian harus tahu Ezra itu menghilang karena apa gitu. Terus juga perannya Thrawn di series Rebels ini seperti apa. Terus juga di belakang ini yang ada kalian
lihat jenggot sedikit nih di sebelah kirinya Ezra nih. Kalian harus tahu dia itu siapa. Karena dia itu salah satu karakter Star Wars terbaik juga ya. Ya, gue gak mau kasih tau namanya, kalian cari tahu sendiri lah. Karena menurut gue sangat worth it untuk mengenal si karakter ini. Salah satu karakter terbaik di Star Wars, Jedi terbaik di Star Wars. Storynya Rebels juga sangat seru, pokoknya kalian harus nonton. Apalagi yang mau gue bahas ya? Kalau Ahsoka-nya sendiri ya sudah bisa dilihat lah di Mandalorian, udah perfect banget. Rosario Dawson udah tidak ada yang perlu dipertanyakan. Yang memang yang bikin excited itu adalah karakter-karakter yang baru nongol di live action ini, Sabine, Hera, Ezra, segala macam, Thrawn. Dan juga ini juga menarik nih, Anakin spoke highly of you. Berarti memang dia mengenal Anakin. Gue nggak tahu nih nama karakternya siapa nih, si yang master ini nih. Tapi seingat gue dia juga baru meninggal ya, rest in peace. Semoga dia bisa memberikan performa terbaiknya dan kita bisa melihat dia sebagai aktor dan sebagai manusia di film ini dengan baik lah gitu. Ya dia bahas tentang Anakin, jadi mungkin dia, ya bukan mungkin sih, pastinya dia mengenal Anakin dan juga dia harusnya dulunya adalah seorang Jedi, ya kan? Ya gue jadi nggak sabar juga sih ngeliat storynya dia, bagaimana dia bisa ada di kultus ini gitu ya, dan kenapa dia bisa percaya dengan kultus ini untuk mengikuti Thrawn gitu lah ya. Intinya begitu aja sih. Pokoknya kalian juga komen lah apa pandangan kalian dengan trailer ini, apa kalian suka, bagaimana yang kalian paling tunggu gitu ya, atau karakter mana yang kalian paling tunggu. Kalau gue sih masih penasaran Ezra-nya, karena di trailer ini belum ada close up shotnya ya. Jadi gue belum benar-benar bisa melihat penampilan Ezra secara detail gitu. Karena dari jauh doang, meskipun udah kelihatan sih lumayan mirip sih menurut gue. Itu sih. Jadi kalian komen lah, kalian paling excited apa dari series Ahsoka ini, dan juga menurut kalian trailernya bagus atau enggak. Atau kalau kalian mau diskusi tentang Star Wars juga boleh, kalian langsung komen di bawah, karena gue akan reply satu-satu untuk berdiskusi dengan kalian. Oke? Jadi segitu dulu video reaction kali ini. Sampai ketemu di konten-konten Star Wars berikutnya dengan gue kalau gue punya waktunya. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen kalau kalian suka video ini. Dislike juga gak apa-apa lah, pokoknya kalian berinteraksi lah dengan video kita. Oke? Selamat malam semuanya.